Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan berangkat ke Vatikan pada 4 Mei 2025. Hal ini untuk menghadiri konklav, proses pemilihan paus baru pasca wafatnya Paus Fransiskus. Suharyo menyampaikan, konklav kemungkinan akan dilakukan pada 6 Mei 2025, atau 15 hari usai wafatnya paus. Katanya, di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, usai misa requiem, Kamis, 24 April 2025, malam. Nama Kardinal Giovanni Battista Re. Saya sendiri tidak akan ikut di dalam rombongan yang awal untuk menghadiri pemakaman. Saya baru akan berangkat nanti pada tanggal 4 Mei untuk mengikuti konklav. Banyak kardinal sudah banyak yang hadir di Vatikan, di Roma, dan mereka saya dengar mengadakan pertemuan setiap hari jam 9 untuk persiapan konklav. Tetapi konklav sendiri baru akan mulai baru bisa sesudah 15 hari sesudah berpulangnya paus. Jadi paling cepat nanti konklav mulai tanggal 6 Mei. Tetapi nanti pasti akan diputuskan oleh para bapak kardinal apakah tanggal 6 Mei itu akan langsung mulai atau masih membutuhkan waktu untuk persiapan. Saya berangkat tanggal 4, harapannya masih ada 1 hari, kalaupun konklav dimulai tanggal 6, saya masih ada kesempatan untuk mungkin ketemu dengan beberapa orang yang akan masuk ke konklav bersama saya. Itu saja kan, atau mau apa lagi? Yang terakhir, Gereja Katedral secara khusus tidak merencanakan untuk mengadakan upacara misa arwah lagi. Jadi pada hari ini di katedral dan semua gereja di Keuskupan Agung Jakarta, 69 paroki sudah mengadakan misa masing-masing di paroki masing-masing. Yang pertama kali apa? Oh ya, sudah sejak awal ketika paus meninggal, itu Dewan Kardinal yang tinggal dekat di sana dan yang sudah datang ke sana, bisa katakan setiap hari jam 9 itu mereka mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya seperti apa saya tidak tahu, tetapi juga bisa dibayangkan yang mereka diskusikan adalah bagaimana gereja dapat terus menjadi gereja yang memperbaharui diri, dan nanti pembaharuan itu wujudnya yang seperti apa, pasti di sekitar itu. Harapannya nanti kalau sudah ada gambaran-gambar yang semakin konkret, pertanyaannya siapa yang dapat memimpin gereja seperti yang dicita-citakan itu. Saya sendiri tidak mempunyai persiapan apa-apa, ikut saja karena saya sudah sering ikut di dalam sinode para uskup, para kardinal. Saya kira-kira sudah bisa membayangkan siapa nanti yang akan banyak berbicara, siapa nanti yang akan banyak mengemukakan gagasan-gagasan sehingga dapat memperkaya para kardinal yang ikut di dalam konklav untuk menentukan pilihannya. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang akan terpilih. Tidak pernah tahu. Perjalanan ke Roma kelihatannya sendiri-sendiri ya, kan rombongannya beda ya. Rombongan dari wakil pemerintah itu resmi, pemerintah, sedang Bapak Uskup Anton itu sendirian untuk menghadiri pemakaman paus. Nanti di sana
prosesinya juga tempatnya berbeda-beda. Karena biasanya para kepala negara yang saya dengar sekarang sudah ada 95 kepala negara yang akan hadir pada waktu pemakaman Paus. Wakil gereja Indonesia ada diwakili 45 orang dari pejabat-pejabat pemerintah. Gereja Katolik Indonesia diwakili satu saja, cukup. Itu undangannya Nunciatura sebetulnya. Tetapi ada beberapa yang saya kenal, duta besar Italia, duta-duta besar dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, berbahasa Prancis, dan tentu saja Inggris. Ada wakil duta besar, saya kira ya, Inggris. Dan tadi ada yang sakit, itu duta besar Austria. Sekarang berada di rumah sakit, saya kira. Dan teman-teman yang sangat mencintai Paus Fransiskus, bukan hanya orangnya tetapi gagasan-gagasannya kan tersebar luas di dalam berbagai macam buku. Tadi saya lihat misalnya Pak Sukidi yang sering menulis di Kompas itu hampir setiap Kamis, itu beliau rupanya sungguh-sungguh sangat kenal dengan Paus Fransiskus, sangat kenal bukan pribadinya tetapi pribadinya lewat bacaan-bacaan, lewat buku-buku yang beliau baca. Jangan lupa subscribe ya.